Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang modus. Pada video sebelumnya kita membahas tentang median. Pada video kali ini kita akan membahas tentang modus, yaitu pengertian modus, sifat-sifat dari modus, dan macam-macam dari modus serta contoh dari modus itu sendiri. Jadi modus adalah nilai yang paling sering muncul di dalam data, atau nilai yang paling banyak muncul di dalam data. Jadi modus ini biasanya digunakan untuk menentukan nilai dari variabel atau observasi yang memiliki frekuensi tertinggi, khususnya berguna dalam merangkum data skala nominal. Kemudian untuk sifat-sifat modus itu ada dua. Itu dapat digunakan untuk semua skala pengukuran. Di modus ini bisa digunakan untuk semua skala pengukuran, baik nominal, ordinal, dan sebagainya. Kemudian modus ini tidak dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Jadi jika ada nilai ekstrim pada suatu data, jadi modusnya masih bisa dicari. Kemudian untuk jenis-jenis modus atau macam-macam modus, jadi modus ini ada dua jenisnya. Ada yang untuk ungroup data, yaitu untuk data tunggal. Nanti kita bahas contoh-contohnya. Kemudian ada untuk grup data atau untuk data berkelompok. Oke, kita langsung saja masuk kepada pembahasan contoh dari modus. Kita masuk kepada pembahasan, yaitu pembahasan tentang macam-macam modus. Jadi di sini ada dua, yaitu ungroup data, yaitu data tunggal, dan yang kedua adalah grup data, yaitu data berkelompok. Yang kita bahas pertama adalah yaitu tentang data tunggal, yaitu cara mencari modusnya nanti, yaitu kita lihat itu bilangan yang paling sering muncul di dalam suatu deretan bilangan. Ini bilangan paling sering muncul atau bilangan paling banyak muncul dari suatu deretan bilangan. Lambangnya adalah MO. Langsung saja kita masuk pada contohnya. Di sini dikatakan pada mahasiswa diberikan data penelitian mengenai jumlah mobil yang sering lewat di jalan X. Datanya adalah 4, 12, 5, 7, 8, 10, 10. Berapa modusnya? Oke. Di sini kita lihat datanya itu 4, 12, 5, 7, 8, 10, 10. Kalau kita lihat di sini, angka yang paling sering muncul itu adalah angka 10, yaitu 2 kali. Jadi di sini modusnya adalah 10, karena munculnya yang paling sering muncul itu sebanyak 2 kali. Kemudian di sini juga dikatakan pada data tunggal ada kemungkinan bisa terjadi modus yang sama. Maksudnya nilai modus tidak mesti hanya satu nilai saja yang muncul, namun bisa lebih dari satu. Jadi kita lihat contohnya. Di sini dikatakan tentukanlah modus dari data berikut ini, yaitu 3, 4, 8, 10, 5, 4, 8, 4, 6, 15, 8, 13, 7. Kalau kita lihat di sini datanya, yang paling sering muncul itu angka 4, yaitu sebanyak 3 kali, dan angka 8 sebanyak 3 kali. Berarti modus kita di sini ada 2 ya. Itu modusnya itu sama dengan 4 dan 8. Kenapa modusnya ada 2 di sini? Karena angka 4 dan angka 8 yang paling sering muncul, dan mereka munculnya sama banyak 3 kali gitu. Oke, kita masuk pada pembahasan selanjutnya. Untuk pembahasan selanjutnya adalah mengenai grup data atau data kelompok. Di sini dikatakan letak modus itu adalah di kelas dengan frekuensi tertinggi. Di kelas yang memiliki frekuensi tertinggi, berarti disitulah nanti letak modus kita. Jadi kalau kita cari modusnya nanti
ternyata modus itu dapatnya tidak di kelas frekuensi tertinggi, berarti modus yang kita cari itu salah. Ini adalah rumus dari modus, yaitu modus sama dengan LMO. LMO ini adalah modus ya, bukan me. LMO itu adalah batas bawah kelas modus, sedangkan D1 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, sedangkan D2 itu selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Ini salah ya. Oke, kemudian CI ini adalah panjang kelas. Oke, kita selesaikan contoh berikut ini. Dari data nilai ujian statistik 80 mahasiswa, ini 80 mahasiswa, kita peroleh tabel frekuensi sebagai berikut. Carilah modusnya. Nah, ini adalah nilai ujian statistik, sedangkan ini adalah frekuensinya. Kita akan mencari modusnya. Jadi langkah pertama kita adalah cari kelas modus atau kelas yang memiliki frekuensi tertinggi. Kalau kita lihat di sini, kelas yang memiliki frekuensi tertinggi adalah yaitu kelas dengan nilai ujian 71 sampai 80. Ini kelas modus. Kelas modus. Kemudian langkah kedua, carilah nilai D1 dan D2. Oke. D1 itu adalah frekuensi selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya ya. Nah, berarti nanti untuk D1 itu ini D1 sama dengan 25, kita kurang dengan kelas sebelum modus yaitu 15, dapat D1 nya adalah 10. Kemudian untuk D2, selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Di D2 ini sama dengan 25 dikurang dengan 20, dapat D2 nya adalah 5. Oke, setelah kita dapatkan D1 dan D2, langkah ketiga adalah carilah nilai LMO. LMO ini adalah batas bawah kelas modus. Oke, di sini kelas modus kita adalah 7. Itu nilai ujiannya 71 sampai 80. Kita cari LMO-nya. Ini LMO sama dengan, kalau kita lihat ini batas bawahnya adalah 71 ya. Oke, kita cari ya batas bawah kelas modusnya. 71 dikurang 0,5, dapatnya adalah 70,5. Inilah TP batas bawah ya. TP batas bawah kelas modus. Kemudian carilah nilai CI atau panjang kelas. Oke, kita cari nilai CI nya. Ini CI ini sama dengan 31 dikurang berbalik ya, 40 dikurang 31 dikurang 1 ya. 40 dikurang 3 ditambah 1. 40 dikurang 31 adalah 9 tambah 1 dapatnya 10. Di CI kita di sini adalah 10. Setelah kita dapatkan D1, D2, LMO, CI, baru kita bisa mencari nilai modus tersebut. Kita cari, kita masukkan datanya. LMO kita di sini adalah 70,5. D1 nya adalah 10. D1 setelah 10 ditambah dengan 5 dikali dengan CI nya adalah 10. Ini kita dapatkan hasilnya adalah 77,2. Kemudian kita cek kebenarannya. Cara mencek kebenaran dari modus yang kita dapatkan, kita pastikan 77,2 ini berada di kelas modus. Oke, kalau kita lihat ternyata benar ya. 77,2 ini berada di kelas modus, yaitu di antara 71 dan 80. Jadi nilai yang kita cari ini adalah benar. Ini bisa kita simpulkan. Jadi modusnya adalah 77,2. Jadi modus untuk nilai ujian statistik 80 mahasiswa adalah 77,2. Oke, kita jawab soal yang B ini. Di sini dikatakan hasil ujian pengantar statistik mahasiswa ekonomi Islam
disajikan dalam bentuk tabel. Ini adalah nilainya ya. Modus dari data tersebut adalah 84,5. Jadi modusnya di sini sudah diketahui, 84,5. Terletak dalam kelas interval ketiga. Oke, di ini modus ya. Ini kelas modus. Banyak siswa yang nilainya dalam rentang 71 sampai 80 adalah, nah jadi X ini yang akan kita cari. Nah, ini yang akan kita cari. Oke, kita jawab. Berdasarkan informasi dari soal, didapatkan kelas 3, kelas ketiga, ini kelas ketiga, memiliki frekuensi paling tinggi sehingga didapatkan. Di langkah 1, kita cari nilai LMO-nya terlebih dahulu. Kita cari nilai LMO-nya. LMO ini sama dengan inilah tepi bawah modus ya, Q81 atas bawah kita kurang dengan 0,5 itu 80,5. Setelah kita dapatkan LMO nya, kita cari nilai D1. D1 ini adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Jadi ini 22 dikurang dengan X. Nah, inilah D1 kita. Kalau D2, selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Itu 22 dikurang dengan 10, itu 12. Dapat D2 nya 12. Untuk CI, kita cari panjang kelasnya. CI ini sama dengan 70 dikurang 61. Kita pakai aja nilai ujian kelas pertama ya, ditambah dengan 1. 70 dikurang 61, 9, ditambah 1 adalah 10. Ini CI kita. Kemudian setelah kita dapatkan data-data tersebut, barulah kita cari modusnya. Kita cari modusnya, kita buat soalnya terlebih dulu. Modus sama dengan, atau di sini aja kita cari ya. Modus sama dengan, rumusnya adalah LMO ditambah D1 per D1 ditambah D2 kali dengan CI. Modus kita sudah, modusnya adalah 84,5. Masukkan nilainya 84,5. LMO nya adalah 80,5. D1 kita 22 dikurang X per D1 22 dikurang X ditambah dengan D2 itu 12 dikali CI nya 10. Oke, ini kita pindah luaskan ke sebelah, ini kita pindahkan ke sebelah. Jadi 84,5 ini jadi kurang ya, karena pindah luas itu 80,5. 22 dikurang X per, ini 22 ini kita tambah dengan 12, banyak ini 34 dikurang X dikali dengan 10. Ini kita kurangi 84,5 dikurang 80,5, hasilnya adalah ini adalah 4 ya, 4. Kemudian 10 ini kita kali silang. Nah, ini dapatnya 4 per 10. Jadi ini jadinya 22 dikurang X per 34X. Ini kita kali silang ya. Ini kita kalikan ke sini, ini kita kalikan ke sini. Jadi nanti 4 dikali 34 dikurang X dengan 10, 22 dikurang X. Ini kita kalikan 4 dengan 34, ini hasilnya adalah 136 dikurang dengan 4X sama dengan 10 kali 22 yaitu 220 kurang dengan 10X. Ini kita pindah luaskan ke sebelah, ini kita pindahkan ke sini. Ini 136 dikurang dengan 220 dan minus 10X ditambah dengan 4X. Ini dapat hasilnya adalah negatif 84. Ini dapat hasilnya adalah negatif 6X. X dapatnya nanti adalah 14. Ini bisa kita simpulkan di sini adalah X, nilai X itu sama dengan 14 ini ya. Berarti nilai X untuk kelas kedua ini adalah 14. Kita selesaikan soal yang C ini. Jadi di sini diketahui
Di sini diketahui frekuensi dari pengelompokan diameter silinder dalam 1 mm pada histogram di bawah ini. Ini ada sebuah histogram. Jadi kita disuruh untuk mencari modus diameter silinder tersebut adalah, cara pertama adalah kita lihat terlebih dahulu batang mana yang paling tinggi, sehingga kita bisa mengetahui frekuensinya ya. Ternyata di sini yang paling tinggi itulah itu batang yang keempat, itu kelas yang keempat. Jadi nanti modusnya berada di kelas keempat dengan frekuensi 25. Di langkah pertama kita cari LMO nya, karena ini sudah nilai TPI kelasnya. Di LMO nya sudah kita dapat yaitu 33,5. Kemudian cari nilai D1 dan D2. Oke, kita cari D1 nya. D1 nya itulah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, yaitu 25 dikurang dengan 23, 42. Kemudian D2 ya. D2 yaitu frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya, selisihnya 25 dikurang 17, dapatnya 8. Kemudian kita cari panjang kelas CI. Jadi panjang kelasnya langsung aja kita kurangi ya, 37,5 dikurang dengan 33,5, ini kita dapatkan 4. Barulah kita cari nilai modusnya dari histogram tersebut. MO sama dengan LMO tambah D1 D1 ditambah D2 kali CI. LMO kita didapatkan di sinilah 33,5. D1 nya adalah 2. D1 2 ditambah ini D2 adalah 8 kali CI yaitu 4. Oke, setelah kita cari hasil perkaliannya, kita dapatkan di sini modusnya adalah 34,3. Jadi modus dari histogram ini adalah 34,3. Oke, kita selesaikan soal yang D. Berikut adalah data jumlah penduduk menurut kelompok umur di suatu wilayah. Inilah datanya. Jika diketahui rata-rata umur penduduk di wilayah tersebut adalah 14 tahun, maka tentukanlah modusnya. Jadi di sini yang diketahui adalah rata-rata. Rata-ratanya yaitu 14. X barnya 14. Dia akan kita cari nanti adalah nilai X-nya. Nilai X. Karena kita belum mengetahui ya. Karena belum mengetahui nilai X ini, kita belum bisa mengetahui berapa jumlah frekuensi keseluruhannya. Jadi untuk mendapatkan nilai X ini, kita terlebih dahulu harus mencari menggunakan rumus dari rata-rata. Oke. X1 kita yaitu data tengahnya, X1 nya adalah 2. Itu data tengahnya ya. Data tengah antara 0 dengan 4. Kemudian kelas kedua 7. Kelas ketiga 12, ini data tengahnya ya. 10 dengan 14 ini data tengahnya. Data ke selanjutnya 17. Ini selanjutnya 22. Selanjutnya 27. Kalau kita jumlahkan frekuensinya di sini kita dapatkan 17 ditambah X. Jadi untuk mendapatkan modus kita harus mengetahui nilai X yang terlebih dahulu. Untuk mencari titik tengah ini atau data tengah ini, caranya lah 4 ditambah 0, batas atas tambah batas bawah dibagi 2 ya. 4 tambah 0 adalah 4, bagi 2 hasilnya 2. Dan kita cari XI kali FI, 2 kali 2 adalah 4, 7 kali 3 adalah 21, kemudian 60, kemudian adalah 102, kemudian adalah 22 dikali X adalah 22X, 27 dikali 1 adalah 27. Kita jumlahkan, ini kita dapatkan adalah 214 ditambah 22X. Barulah kita cari nilai X nya. Kita tulis rumus rata-rata X bar sigma FI dikali XI per N. Oke. X bar kita adalah data kita 14. Sigma FI dikali XI adalah 214 ditambah 22X. Sedangkan N kita ini frekuensinya, jumlah frekuensi 17 ditambah
X. Oke, kita dapatkan di sini. Ini kita kali silang ya. 14 dikali dengan 17 ditambah 4 sama dengan 214 tambah 22X. Ini kita kalikan 14 ke dalam, karena ini 238 tambah ini 14X sama dengan 214 ditambah 22X. Oke, kita sesuaikan, kita kelompokkan X dengan X, yang tidak pakai X dengan yang tidak pakai X. Oke, ini 14X dikurang 22X. 214 dikurang dengan 238. Nanti kita dapatkan nilai X-nya adalah 3. Oke. Setelah kita dapatkan X-nya 3 ya, di sini kita bisa mengetahui jumlah frekuensi kita adalah 17 ditambah 3 sama dengan 20. Oke, frekuensinya adalah 20. Barulah kita bisa mencari nilai modusnya. Di sini LMO-nya adalah kelas modus adalah kelas yang ini ya. Ini kelas modus adalah kelas yang 15 dan 19 ini. Ini kelas modus kita. Kelas modus. Di TPI bawah kelas adalah TPI batas bawah kelas adalah 15. LMO 15 dikurang 0,5 hasilnya adalah 14,5. Setelah itu kita cari D1. D1 itu selisih kelas modus dengan sebelumnya, itu 6 kurang 5 sama dengan 1. D2 nya adalah 6. Ini sudah kita dapatkan kita adalah 3, arti 6 kurang 3 sama dengan 3. Oke, setelah itu kita cari panjang kelas. Panjang kelasnya adalah kita dapatkan di sini panjang kelasnya CI sama dengan 4 dikurang 0 ditambah 1, CI nya adalah 5. Setelah itu barulah kita cari nilai modusnya. LMO sama dengan MO sama dengan LMO, rumusnya adalah D1 per D1 tambah D2 dikali CI. Oke, kita kurangi ini ya. Kita lanjutkan, LMO nya adalah 14,5. D1 kita adalah 1 ditambah 1 ditambah 3 dikali dengan CI 5. 14,5 ini 5 per 4. Oke, kita cari hasilnya. Hasilnya adalah ditambah ya, 14,5 ditambah dengan 1,25, hasilnya adalah 15,75. Di modus kita adalah 15,75. Jadi untuk soal yang D ini modusnya adalah 15,75. Demikian video tentang penjelasan tentang modus. Jadi jika ada yang ingin ditanyakan tentang modus, silahkan tulis di kolom komentar. Sedangkan penjelasan untuk video selanjutnya adalah tentang simpangan rata-rata dan simpangan baku. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.